Bapak, kami dari Politeknik Manado, saya Firda Ayu dan teman saya saya Aidia Mudani. Ada yang mau tanya Bapak? Oh iya, kalau nama saya Haji Akbar Hikmatul Hijrah dari Solan, titel SHMH MKM. S1 saya di Unstrat, S2 double degree MHMKM itu di Pelita Harapan. Saya dipanggil Bapak. Akbar. Kami mahasiswa dari jurusan akuntansi program studi akuntansi perpajakan. Tujuan kami yang datang ke sini yaitu terkait mewawancarai tentang BPHTB. Melalui wawancara ini kita akan bertanya mulai dari pertanyaan pertama, Bapak gimana sih urutan proses pengurusan BPHTB dan balik nama sertifikat, terus siapa saja pihak yang terlibat gitu, dan serta apa peran utama masing-masing? Iya, jadi saya jawab ini dengan dua jawaban. Yang pertama kan, kalau pihak-pihak yang terlibat itu dalam pembahasan BPHTB kan satu tindakan hukum itu berarti ada alasan yang kenapa harus seperti itu gitu kan. Jadi yang terlibat pihak pertama itu adalah notaris, kan? Notaris dengan alasan bahwa ada proses yang harus dilakukan, tahapan yang harus dilakukan oleh notaris untuk balik nama sertifikat kayak gitu kan. Nah, jadi proses tersebut dalam aturannya itu sebenarnya wajib untuk akta jual beli itu tadi baru diurus. Ini kalau ini BPH, Kementerian Keuangan Pajak, Jenderal Pajak, ini BPH. Nah kalau BPHTB kayak gini, nah ini bukti buat notaris, kan? Ini badan pendapatan daerah BPHTB, kan? Nah, tapi daftar manual dulu, baru keluar ini kita bayar di sana, baru di situ kita ambil. Kalau sekarang tinggal ini, kalau dulu ada 5 lembar ini, ada 4 lembar. Nah, sekarang tinggal satu, tulis luasnya berapa, kita masukin nanti perhitungannya ini. Kan kalau perhitungan BPHTB itu 5/100 kurang MOP dikurangi sekarang kan 80 juta, so tahu kan itu udah sekali dengan harga jual. Oke, jadi pihak yang terkait kita Dispenda sama BP. Tapi sekarang udah ada aplikasi satu yang buat orang bertiga, jadi dapat tahu di situ. Oke. Jadi Bapak bilang kan tadi yang darinya 5 lembar ya Pak? Iya. 5 lembar jadi satu, itu di aturannya udah begitu, jadi mulai dari kapan berlaku? Berlakunya itu mulai dari 2020. Belum lama, dari awal 2024 awal. Itu contoh belangko juga itu masih ada, itu belum habis kan? Ya. Nanti ada mau foto, mau ambil contoh, saya nah. Terus dalam transaksi jual belinya siapa yang secara hukum wajib membayar BPHTB? secara hukum itu kalau BPHTB mah pihak yang menerima, karena kita tahu bersama kan BPHTB itu kan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, berarti kalau itu pihak pembeli kan yang harus membayar, tetapi juga dalam praktek saya kadang-kadang pihak pembeli ini sudah bayar 2 sampai PPH mereka bayar, karena kadang-kadang yang menjual ini sudah tidak mau juga toh mau ikut campur, jadi ya seperti itu. Jadi kurang kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, kadang ini tukar karena harga terlalu mahal, mungkin di pembelinya ini mau bayar ditukar dengan BPHTB, karena pengurangan BPHTB itu lebih banyak daripada BPH kan gitu.
Kalau mekanisme teknis penyetoran pembayaran materi bank, apa Bapak bertindak sebagai pemungut atau hanya sebagai verifikator dokumen pembayaran dari wajib pajak sendiri? Kalau verifikator saya tidak, karena itu tugas langsung dari orang yang dispenda kan. Kalau pemungut kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, karena saya percaya, itu prinsip saya, notaris itu kan kita jual jasa. Jasa itu dasarnya kepercayaan. Kepercayaan itu nggak bisa diminta atau dipaksakan, tapi dikasih kan. Apalagi masalah uang bener nggak? Toh? Kepercayaan itu tidak bisa diminta, dipaksa, tapi dikasih. Nah, jadi saya tanya ke klien, kalau memang ibu percaya saya bayar, saya membayarkan. Tapi kalau memang ibu mau bayar sendiri juga bisa. Nanti kode billingnya saya kasih, saya keluarin, kan? Nih bukti setornya ibu bawa ke spender langsung. Untuk selanjutnya, contoh kasus yang umum biasa terjadi terkait BPHTB yang sering Bapak tangani dengan perbedaan prosedur antara jual beli, hibah atau waris. Kalau dalam pembayaran BPHTB sih, yang langsung itu yang paling umum, misalnya orang menjual rumah, harga rumah 1 miliar, toh BPHTB yang mesti mau dibayar berapa coba? Kalau NOP-nya di situ 600 juta. Kalau 600 juta berat 1 M. Kebanyakan kalau perhitungannya berarti 1 miliar 1 miliar kurang 80 juta kan? Coba 1 miliar kurang 80 juta berapa? 920 juta. Toh kali 5%. 46 juta. Toh berarti harus bayar BPHTB sebanyak 46 juta. Sedangkan di situ ada MOP yang di kartu pajak itu toh, batas yang orange itu harga nilai objek pajak di situ 600 juta, berarti masih bisa dikurangi toh. Ini permasalahan yang ditanya kan? Masalah-masalah kan? Kira-kira coba hitung, kita kasih harga 700 juta. 700 juta berarti 700 juta kurang 80 juta berapa? 620. 5 per 100 kali 620 juta berapa? 31 juta. Pertanyaan yang kita mau kasih, mau bayar yang 45 juta atau mau bayar yang 31 juta? 21. Nah, berarti bukan pakai dari masalah. Dari klien kan berarti. Karena di situ sudah ditetapkan pemerintah harganya. Saya pernah dia apa namanya ini pajak ya. Oke ini. Kayak ini kan, harga jual itu harga jual ini transaksi ini yang sekarang ini harganya 250 juta. Contoh ini di GPI rumah di belakang sini, ini berapa? 250 juta. Ibu mau lebih pilih bayar pajak yang 250 juta atau yang 170 juta? Sedangkan tapi perhitungannya bisa kita mau minta turun harga, kita tidak bisa kasih turun sampai batas 163 juta. Itu batas limit terakhir, tidak bisa. Jadi berapa guys? Berapa kali 100 juta? Jadi pajak yang kita dapatkan kan? Jadi masalah begini. Kita hanya membantu, dari klien. Jadi permasalahan itu sebenarnya bukan dari saya, gitu, kalau pertanyaannya seperti itu. Jadi permasalahan itu dari klien, apakah dia benar-benar wajib pajak yang baik atau tidak. Oke, itu permasalahannya sih. Nah, terus jawaban yang terakhir apa? Pertanyaan yang terakhir. Perbedaan prosedur kalau jual beli itu otomatis sudah. Kalau hibah juga iya, tapi kita itu cuma BPHTB wajib bayar kalau hibah. BPHTB apalagi orang tua anak kan. Nah, tapi BPH itu dibebaskan, cuman harus diurus lagi. Masa pengurusannya itu 3 bulan. Itu masa pengurusan untuk
hibah itu ada gratisnya. Terus kalau BPHTB itu memang wajib bayar, perhitungannya seperti itu. Kalau waris itu masing-masing daerah ada perbedaan, mungkin ada pengurangan sesuai dengan harga yang ada di sini. Contohnya seperti ini. Cara menghitung pajak balik nama waris, kan nilai tanah per meter persegi kali luas tanah per meter persegi. Contohnya, jika nilai tanah per meter persegi sebesar 500.000 dan luas tanah 1.000 meter persegi, maka biaya balik nama sertifikat tanah waris senilai 500.000. Jadi sama nilai. Tapi tergantung orang itu di sini, orang masing-masing daerah beda sih. Gitu, masing-masing daerah beda. Kalau di sini pengurangannya itu kalau waris 300 juta. Jadi kalau sudah lah. Iya, itu ya. Ada 200. Itu BPN yang kalau sistemnya berbeda-beda. Kalanya kan dia adanya waris. Kalau di sini kita sudah perlu angka waris. Hanya pakai sertifikat waris langsung bernama. Tapi kalau dari Mondo waris dibuat waris lagi. Sebenarnya angka waris itu kan kecuali dia keturunan Tionghoa atau apa dari luar dari pribumi kan sudah tidak. Cuma kadang-kadang orang sistem ini berubah-ubah atau orang hanya menyesuaikan saja bagaimana prosesnya tergantung keinginan. Kalau orang kita kasih keluar. Jadi ada aplikasi itu, tunggu Pak, kita ada taksi back ini ya, di Spain. Dari pemerintah? Iya, aplikasi transaksi ini pembayaran pajak daerah ke pemerintah. Iya. Apakah di daerah lain ada? Kita belum tahu kalau daerah lain ada ini taksi ini, tapi Manado sudah. Jadi kalau orang membayar, orang di sini dulu, toh nanti habis itu baru orang bayar aplikasi, isi aplikasi, terus setor langsung. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk wawancara ini. Terima kasih.